Selamat malam teman-teman semua, sahabat KKS Santo Yakobus. Kembali malam ini kita bertemu dalam acara bekal belajar kisah Allah dengan topik inspirasi Santo Yosef dalam masa pandemi bersama dengan Reverendus Dominus Yohanes Subagio yang kita kenal sebagai Romo Bagio. Beliau dulu pernah menjadi Vikjen, terus sekarang aktif mengajar di Atmajaya dan Triakara ya, Pastor ya? Triakara sudah. Oh, sudah enggak? Sudah tidak lagi karena hanya boleh menjadi dosen tetap di satu tempat saja. Oh, KPKS masih? KPKS masih. Masih sebagai pengajar KPKS. Kita buka dulu dengan doa pembuka oleh Bapak Toto. Dipersilakan Pak Toto. Oke, marilah kita mengeningkan sebentar untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Tritunggal yang ada di surga, puji syukur pada malam yang indah ini. Terima kasih atas berkat-Mu, rezeki, dan apapun yang tercurah pada kami. Semua kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, maupun kesusahan, kesedihan, dan juga kesulitan-kesulitan yang sedang kami hadapi saat ini, terlebih pada saat pandemi ini. Bapa di surga, sertailah kami, utuslah Roh Kudus-Mu pada kami semua, dan juga kepada Romo Subagio, sehingga kami dapat mendengarkan dan memahami ajaran dan firman-Mu, supaya kami juga dapat membagikan kebaikan-kebaikan dan kasih setia-Mu yang kami dapat dari pengajaran ini. Kepada sesama kami, dapat pengajaran pada sesama kami. Berkatilah kami supaya dari awal hingga akhir kami dapat mengikutinya dengan baik. Karena semua ini adalah demi kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu di dalam surga dan di atas bumi. Santo Yakobus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan Pastor. Langsung saya bicara ya. Monggo. Baik, tema kita terkait dengan Santo Yosef. Saya biasa memanggil bundanya Yesus dengan kata Bunda Maria, maka malam ini juga saya akan memanggil Santo Yosef dengan sapaan Bapak Yosef, ya. Bapaknya Yesus dan juga menjadi Bapak kita semua. Dia bukan tokoh besar dalam kitab suci. Tidak banyak hal bisa kita temukan darinya. Nanti akan ditunjukkan, rasanya tidak usah pakai presentasi ya. Saya akan bicara langsung supaya lebih komunikatif. Kalau Anda melihat wajah dan tidak melihat teks. Tapi kalau Anda membutuhkan teksnya, bisa nanti dikirimkan. Santo Yosef ini menarik karena kendati peranannya tersembunyi, tidak kelihatan, biasa saja, tetapi dia itu memainkan sebuah peranan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Selalu menarik memperhatikan tokoh-tokoh kecil dalam kitab suci, karena seringkali mata kita dibuka untuk memperhatikan bahwa di balik kisah, di balik narasi, ada pesan yang diberikan. Anda bisa jadi sudah belajar dalam bulan kitab suci, karena waktu saya memimpin Komisi Kerasulan Kitab Suci tahun 95, kisah mengenai Kain dan Habel pernah saya sampaikan sebagai bahan pendalaman iman. Kain dan Habel tidak banyak diperhatikan, lebih banyak diperhatikan orang tuanya, Adam dan Hawa.
Tapi kisah kakak beradik ini, inspirasinya luar biasa. Kain dan Habel pasti punya perbedaan. Usia mereka berbeda. Kakak adik pasti usianya berbeda. Mereka bukan anak kembar. Pekerjaannya berbeda. Kain bekerja sebagai apa? Habel bekerja sebagai apa? Kain ini petani, Habel bekerja terkait dengan pengembalaan binatang. Pekerjaan yang berbeda juga menciptakan persembahan yang berbeda. Dalam bahasa Latin kita sering bermain-main kata. Kultura, agrikultura, ini terkait dengan cara hidup. Agrikultura, cara hidup yang terkait dengan tanah, bercocok tanam. Nah, kultura selalu terkait dengan kultus, dengan ibadat. Persembahan kain itu adalah hasil pertaniannya. Persembahan Habel, hasil pengembalaan kambing dombanya. Maka perbedaan-perbedaan ini sebetulnya tidak menciptakan kesulitan untuk hidup bersama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, juga seringkali kita rasakan perbedaan tidak menimbulkan persoalan sama sekali. Tetapi, kalau kita membaca teks, akan muncul pertanyaan, mengapa di bagian berikutnya ada perbedaan yang menjadi masalah? Dan perbedaan ini sulit sekali diterangkan. Persembahan Kain tidak berkenan kepada Tuhan, persembahan Habel berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Kitab suci tidak menjelaskan. Sejak dahulu tafsir seringkali menambah penafsiran-penafsiran. Misalkan seorang Rabi Yahudi mengatakan Kain ini adalah hasil perselingkuhan Hawa dengan ular, maka hatinya juga hati ular jahat. Coba cek dalam kitab suci, ada tidak? Itu kan ditambahkan. Saya lebih mudah memahami yang diterangkan guru SD saya, seorang suster Fransiskanes, seorang yang saya kagumi karena membimbing saya di masa kecil untuk menjadi seorang anak Katolik yang baik. Dia mengajar dan mengatakan Kain itu mempersembahkan ketela, mempersembahkan hasil bumi kentang yang sudah busuk-busuk. Persembahannya adalah hal-hal yang busuk, maka tidak berkenan kepada Tuhan. Persembahan dari Habel itu kan daging, dikatakan ada lemaknya juga. Coba bayangkan, daging ada lemaknya dibakar, itu kan baunya harum kan. Saya yakin kebanyakan dari Anda tidak keberatan disuruh mencicipi samcan, dipanggang. Pasti kita suka. Tapi kalau dicek dalam kitab suci, mana kata-kata suster itu? Mana burik-buriknya? Kok nggak dituliskan sama sekali? Tapi penjelasannya masuk akal. Kita boleh bertanya, Tuhan kenapa Engkau menerima persembahan Habel, tidak menerima persembahan Kain? Rupanya kita hanya bisa tahu kalau kita memperhatikan kata aslinya dalam bahasa Ibrani. Rupanya kata berkenan itu teks aslinya berbunyi sa'ah yang artinya apa ya dalam bahasa Inggris, to take a glance, melihat sebentar saja. Tuhan itu memandang sebentar persembahan lalu mengatakan berkenan. Ini bukan soal diskriminasi, tapi lebih-lebih soal preferensi, karena dalam perjanjian lama seringkali diceritakan anak-anak yang lebih muda itu berkenan.
kepada Tuhan. Siapa yang menjadi Raja Israel yang besar? Anak yang paling muda. Siapa yang menjadi penyelamat kita? Yesus yang kecil, yang miskin, yang kecil, yang hina, seringkali diutamakan oleh Tuhan. Kata kitab suci seperti itu. Maka sebetulnya tidak ada soal diskriminasi Tuhan. Tuhan tidak berkenan seperti manusia berkenan. Nah, rupanya Kain termasuk yang salah tangkap dengan kehendak Tuhan mendahulukan orang muda. Dia tidak bisa memahami. Dan kegagalan memahami kehendak Tuhan itu mengantarkannya pada dosa-dosa. Yang pertama, dia diingatkan Tuhan, Kain, kamu jangan marah. Kamu sudah diintip oleh dosa, kuasailah perasaanmu. Diajak bicara oleh Tuhan, Kain tidak menjawab. Dia malah mengajak adiknya ke padang, dia membunuh adiknya, dan adiknya mati, tidak ada lagi. Dia ditanya Tuhan yang memberikan adik padanya. Kamu saya beri adik, di mana adikmu? Dan Kain menjawab, saya tidak tahu. Padahal dia tahu. Dia masih menolak tanggung jawab. Saya ini bukan penjaga, bukan satpamnya adikmu. Nah, saya berikan contoh ini mengapa? Karena rupanya di balik kisah yang tidak terlalu penting, di balik tokoh Kain dan Habel, kita bisa belajar. Dosa itu berkembang dari hal kecil-kecil. Kain gagal menangkap kehendak Tuhan, menjadi iri hati, menjadi marah. Kita semua pasti pernah iri hati, marah, tidak nyaman dengan orang lain. Itu yang dirasakannya. Dia tidak menghentikan perasaannya, tidak mengontrol perasaannya. Diajak bicara oleh Tuhan pun dia mengelak. Maka dari iri hati, dia menjadi tertutup, termasuk tertutup pada Tuhan. Yang diperhatikan perasaannya sendiri. Lalu dia mengajak adiknya ke padang untuk membunuhnya. Dosanya berkembang lagi. Tidak hanya kekerasan yang memuncak dalam pembunuhan, tetapi juga berbohong. Tidak hanya berbohong, menolak tanggung jawab seorang kakak. Jadi dari tokoh yang sederhana ini, tokoh kecil ini, kita bisa belajar bahwa dosa hari pertama berarti berapa nih? Kalau dosa tidak dikelola, kalau perasaan tidak dikelola, itu bisa mengarahkan kita pada dosa-dosa lain yang menjadi semakin rumit. Padahal dosa awalnya hanya iri hati, marah. Kita semua seringkali melakukan. Tetapi kalau tidak dikuasai dosa seperti ini, bisa mengarahkan pada hal-hal yang besar. Nanti bisa kita bandingkan dengan tokoh besar Daud. Dosanya sama kan? Dia kebetulan melihat Batseba, istri panglimanya yang sedang mandi. Dosanya menjadi berkembang terus-menerus. Kalau dari Daud kita mudah menganalisis, tetapi dari Kain dan Habel, tokoh kecil, kita rupanya juga menemukan sebuah inspirasi. Saya mengajak Anda semua untuk mencari bersama inspirasi dari Bapak Yosef ini. Ada beberapa pertanyaan awal. Yang pertama, kita tahu kalau kita ini suka ziarah, apalagi ziarah di luar negeri. Bunda Maria amat sering menampakkan diri di banyak tempat. 3 tahun lalu saya sempat berkunjung ke Vietnam dan saya menyempatkan diri untuk pergi ke satu daerah yang namanya Lapang. Rupanya di situ pun orang percaya, umat Katolik percaya, Bunda Maria pernah menampakkan diri. Ada saat di mana orang-orang Katolik yang sudah banyak ditindas oleh seorang penguasa, seorang raja.
orang Katolik dibunuh, dikejar-kejar, dan mereka bersembunyi di hutan lapang. Banyak orang sakit. Nah, dalam keadaan sakit, beberapa sudah mati, mereka minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan mengirim Bunda Maria untuk menampakkan diri. Bunda Maria memberikan obat dalam rupa daun-daunan dan kulit pohon. Dan itulah yang sampai sekarang diteruskan sebagai sebuah tradisi. Orang kalau ke situ boleh meminta daun-daun yang kering dari taman yang ada di situ. Sayang, kisah ini tidak banyak catatan tertulisnya, sehingga tidak diselidiki, dan Vatikan pun tidak memberikan pernyataan apa-apa. Tetapi tradisi ini hidup di antara umat Katolik di Vietnam. Dalam penderitaan, dalam kesulitan, Bunda Maria menampakkan diri. Maka orang-orang Vietnam yang pindah ke Amerika juga membawa nama Bunda Maria Lavang ini juga ke tempat-tempat tinggal mereka. Di Amerika ada 2-3 gereja yang memakai nama Bunda Maria Lavang. Nah, Bunda Maria menampakkan diri di situ. Penampakan-penampakan besar di Lourdes, di Fatimah, di Medjugorje, dan di banyak tempat lain selalu ada. Pertanyaannya, mengapa ya Bapak Yosef tidak ikut menampakkan diri? Sekali-sekalilah Bunda Maria mengajak Bapak Yosef untuk muncul, gitu kan, keluarga-keluarga senang, penampakannya jadi lengkap. Saya tiba-tiba ingat Ibu Marta Tilaar seringkali diundang untuk seminar-seminar, dan dia mengajak suaminya. Suaminya ini senang tinggal di kamar, menulis, menghasilkan beberapa buku. Tetapi setelah Bu Marta menampakkan diri, selalu mereka makan bersama. Suaminya juga ikut menampakkan diri dalam kesempatan-kesempatan di luar seminar. Bunda Maria kenapa? Bunda Maria jarang mengajak Santo Yosef. Dan ada orang yang menjawab dengan kata-kata penuh canda. Bunda Maria menampakkan diri, Santo Yosef, Bapak Yosef tidak. Karena Bapak Yosef harus jaga rumah. Bunda Maria kan menampakkan diri di Prancis, di Spanyol, di Portugal. Terlalu sering menampakkan diri, maka dia memberikan tugas kepada suaminya untuk jaga rumah, supaya Yesus kecil tidak sering-sering ditinggal oleh kedua orang tuanya. Kisah-kisah seperti ini seringkali muncul. Nah, tetapi kendati banyak pertanyaan yang paling penting itu adalah, apa sih teladan dan inspirasi Bapak Yosef untuk para bapak yang memimpin keluarga, yang bertanggung jawab pada keluarga? Apakah teladannya juga berlaku bukan hanya bagi para bapak, tapi bagi kita semua? Pasti soalnya bukan soal gender. Pasti Bapak Yosef bukan hanya teladan untuk para bapak. Yang kita lihat itu bukan gendernya. Bapak Yosef itu memberi sebuah teladan iman yang berlaku bagi siapapun yang beriman pada Tuhan Yesus. Mari kita lihat sebentar saja foto yang sebetulnya ada dalam profile pic saya ya. Coba saya tampilkan, bisa tidak?
Ini adalah lukisan mengenai Bapak Yosef yang tidak terlalu lazim pada zamannya. Tetapi imajinasi pelukis ini luar biasa. Digambarkan Bunda Maria yang tertidur kelelahan. Bayi Yesus masih dibungkus dengan kain putih. Dan dia sungguh-sungguh diperhatikan oleh ayahnya. Kita bayangkan pandangan seorang ayah yang penuh kasih. Apakah bapak-bapak juga melakukan hal seperti ini? Jadi Bapak Yosef tidak digambarkan sebagai seorang yang bekerja, seorang yang mencari Yesus waktu hilang. Ini gambaran yang muncul dari sebuah imajinasi. Dia tahu Bunda Maria lelah, gilirannya untuk sungguh memberikan kasih dan perhatian pada bayi Yesus. Dia sudah memutuskan untuk menjadi suami Maria, menjadi ayah, angkat ayah legal dari Yesus. Maka pandangannya sungguh penuh kasih. Hal yang jarang kita lihat dalam lukisan-lukisan. Dan ini sesuatu yang bisa terjadi dalam kisah nyata, walaupun tidak dituliskan dalam Injil. Tidak semua hal harus dituliskan dalam Injil seolah-olah Injil itu sebuah laporan. Injil adalah sebuah refleksi iman. Dan hal seperti ini sungguh mungkin terjadi. Bapak Yosef, Bapak bagi Yesus, Bapak bagi kita semua. Mari kita selidiki. Oh ya, mohon maaf, saya diberi waktu sampai berapa menit? Kira-kira sampai berapa menit sehingga saya harus mengatur? Ya, berikut tanya jawab sampai jam 9 kurang lebih, Romo. Oh, baik. Mudah-mudahan 30 menit lagi selesai. Mari kita mencari informasi dari kitab suci. Kita gali apa yang dikatakan dari kitab suci mengenai Bapak Yosef. Tidak banyak yang dikatakan mengenai Bapak Yosef ini. Justru karena tidak banyak, ada ruang sangat luas untuk mendapatkan inspirasi bagi iman kita, bagi peranan orang tua, seperti yang dilakukan Bapak Yosef ini pada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kitab suci bicara sedikit, biasanya kita diberi keleluasaan untuk menemukan yang banyak, yang luas. Seperti misalkan, apakah dikatakan dalam kitab suci, Bunda Maria memangku jenazah Yesus? Tidak. Tetapi wajar kan, seorang ibu itu ikut berduka pada kematian anak tunggalnya. Dan setelah dia diturunkan dari salib, seorang ibu wajarlah memberikan curahan perhatian yang luar biasa. Yosef dikatakan sudah tidak ada. Maka ungkapan kasih Bunda Maria masuk akal bahwa dia memangku jenazah Yesus. Itu sama seperti Yesus sudah bangkit. Dia bertanya kepada murid-muridnya, ada tidak makanan padamu? Apa yang diberikan murid-muridnya? Ikan. Maka orang Katolik saling berimajinasi. Oh, rupanya ikan ini adalah makanan yang disukai oleh Tuhan Yesus. Dari situ orang bisa membuat kisah-kisah berikutnya dengan alasan yang masuk akal. Di sini ada yang suka ikan atau yang jualan ikan bisa mendapatkan inspirasi dari Tuhan Yesus yang setelah bangkit pun masih makan ikan.
Bapak Yosef menurut Injil Matius bab 13 agak belakangan, tidak di awal, dikatakan di bagian tengah Injil. Dia disebutkan sebagai anak, sebagai tukang kayu. Yesus ini anak tukang kayu. Itu yang dikatakan hanya satu ayat saja dalam Injil Lukas mengenai pekerjaan Bapak Yosef. Dia dalam Injil Lukas disebut sebagai partner Bunda Maria, sebagai tunangannya di bab 1 ayat 27. Di Injil Matius, karena dia memutuskan untuk menjadi suami Maria, dia disebut sebagai orang yang tulus hati. Dia lebih memilih setia pada Allah daripada setia pada logikanya sendiri. Jadi dia digambarkan sebagai orang yang lebih memilih hukum dan bimbingan Allah sebagaimana dirasakannya dalam mimpi. Kitab suci juga memberikan kesaksian bahwa Bapak Yosef ini adalah saksi kelahiran Yesus. Siapakah yang menyaksikan peristiwa Natal pertama kali? Pasti bapaknya sendiri yang menyertai Ibu Yesus yang sedang berjuang untuk melahirkan Yesus. Ini yang hilang dalam kitab suci. Dalam perjamuan-perjamuan, suami istri biasanya tampil bersama. Tapi dalam perjamuan di Kana, yang diceritakan dalam Injil Yohanes bab 2, Bapak Yosef tidak menyertai Bunda Maria. Kemana dia? Dalam peristiwa-peristiwa berikutnya, Bapak Yosef juga tidak muncul. Bahkan saat anak tunggalnya mati, saat Yesus diadili, dia tidak muncul. Kemanakah Bapak Yosef ini? Banyak ahli menafsirkan kalau sampai orang tua tidak diceritakan dalam saat-saat penting anaknya, kemungkinan besar Bapak Yosef sudah meninggal dunia. Dalam usia muda, dia tidak lama mendampingi Yesus. Dia mendampingi Yesus beberapa saat saja. Kita sudah bicara mengenai kitab suci. Tidak banyak, bukan? Dan berdasarkan yang tidak banyak ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Bapak Yosef adalah orang yang berani memutuskan menjadi ayah legal dari Yesus. Jadi Yesus mempunyai orang tua, Bapak Yosef dan Bunda Maria. Dia juga dari keputusannya merupakan orang yang siap mendampingi Bunda Maria, yang dikatakan hatinya tertusuk oleh tombak karena Yesus. Dia masih diceritakan dalam Injil Lukas bab 2, dia melindungi keluarganya. Bayi Yesus diancam kematian oleh Herodes, maka keluarga kudus ini lari ke Mesir. Masih diceritakan lagi di Injil Lukas bab 2, bagaimana Yesus hilang di bait Allah dan bapaknya susah payah mencarinya seharian. Jadi kitab suci tidak menceritakan banyak kecuali hal-hal tadi. Nah, dalam gereja Katolik, kita mendengar mengenai gelar-gelar yang diberikan pada Bapak Yosef. Kita tahu ada lagu dari Puji Syukur mengenai Santo Yosef yang menjaga keluarga. Lagu ini diinspirasikan oleh gelar yang diberikan oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1870. Beliau menyebut
Bapak Yosef ini sebagai pelindung gereja Katolik. Seperti dia melindungi Bunda Maria dan melindungi Yesus, dia juga melindungi tubuh Kristus, yaitu gereja Katolik. Belum terlalu lama, di abad yang lalu, Paus Pius ke-12 itu sadar bahwa bahaya komunisme di Eropa itu begitu tinggi. Pada tanggal 1 Mei dirayakan Hari Buruh dan dirayakan besar-besaran, orang membuat demo yang memacetkan kota, maka dia berusaha bicara dengan cara lain. Para buruh ini, terutama yang Katolik, boleh datang kepada Santo Yosef. Dialah pelindung para pekerja. Disebutkan bahwa dia adalah seorang tukang kayu, seorang yang bekerja sebagai buruh bagi keluarganya. Maka tanggal 1 Mei, waktu kita libur, kita juga memperingati Bapak Yosef ini. Paus Yohanes Paulus yang kedua menyebutnya sebagai penjaga sang penyelamat. Karena betul, Yesus sungguh dijaga oleh ayah angkatnya ini. Kalau kita membaca Katekismus Gereja Katolik, di nomor 1014, dia juga disebut sebagai pelindung kematian yang bahagia. Mengapa? Karena dia diperkirakan wafat di usia muda. Dia meninggalkan sebuah kenangan manis mengenai hal-hal baik yang sudah dilakukannya. Kita sudah bicara mengenai apa yang dikatakan kitab suci, apa yang disampaikan dalam tradisi gereja yang memberikan gelar-gelar khusus padanya. Sekarang mari kita kembali ke konteks kita. Kita ini sedang ada dalam masa pandemi. Sudah sekian lama kita hidup dengan cara seperti ini. Apakah yang kita lakukan sekarang ini normal? Ada sebutan ini new normal, walaupun sebenarnya tidak baru-baru juga kan. Kita menjalankan hidup dengan cara yang lama dan tetap kita teruskan. Tetapi ada banyak hal yang kalau tidak kita perhatikan dengan hati-hati, kita bisa terinfeksi virus yang tidak kelihatan ini. Saya sudah merasakan pahitnya kehilangan kakak yang sangat berjasa bagi kami, adik-adiknya, karena dia menjaga ibu saya. 5 tahun dijaga. Pada saat virus corona itu merebak, dia mengatakan, jangan mengunjungi ibu dulu, karena rentan sekali. Dan akhirnya ibu meninggal dunia, semuanya ada dalam keadaan sehat. Tapi 20 hari setelah ibu saya meninggal, kakak saya ini terkena corona. Entah datangnya dari mana. Karena dalam peringatan seminggu meninggalnya ibu masih sehat. Bisa jadi pada orang-orang yang datang silih berganti beberapa hari setelah ibu meninggal dunia, mereka yang melayat, yang seringkali masih menyalami, kadang-kadang cipika-cipiki, tidak pernah kita tahu. Jadi hidup dalam bahaya yang mengancam ini tetap harus dijalankan. Dan banyak orang itu mewujudkan peran sertanya dengan cara-cara yang kecil. Tidak dikenal, tidak diceritakan dalam mass media. Tetapi mereka tetap menjalankan tugas dengan baik, tidak memikirkan ketakutan mereka sendiri. Tetapi mereka lebih memikirkan dokter-dokter sudah banyak yang gugur karena tidak menyadari bahwa bahaya ini juga mengancam mereka. Orang sudah dinyatakan terinfeksi corona, minta second opinion ke dokter yang lain. Dokter yang kedua kena, yang pertama juga kena.
Kalau mereka sudah tidak punya cukup imunitas karena usia, ya mereka akan ikut meninggal dunia. Banyak romo juga gugur karena ingin berbuat baik pada umatnya. Ada yang bahkan mengantar keluarganya yang terkena corona, pulang dia juga kena. Ada yang tidak bisa pergi kemana-mana karena takut. Ada orang menawarkan, jangan pergi, pakai kendaraan umum Romo, pakai sopir saya. Sopirnya kena corona, Romonya juga ikut kena corona. Ada yang sudah divaksin, kedua merasa aman, melayani umat dengan cara yang biasa, dia juga terkena corona. Saya mendengar tahbisan Uskup Sibolga yang juga ditunda karena uskupnya terkena corona. Tapi tetap ada orang-orang yang tetap menjalankan tugasnya. Mereka tidak jadi berita, tapi mereka tidak memikirkan dirinya sendiri, tetap mereka menjalankan tugas. Mereka yang membuka tempat makan, supaya orang-orang bisa makan. Mereka yang menjual bahan makanan pokok. Mereka yang tetap menyelenggarakan pelayanan, baik rohani, pelayanan kesehatan. Mereka menjalankan tugas dan kewajiban. Jadi yang mereka lakukan tidak selalu besar-besar, tidak selalu kelihatan, tidak menjadi top news, tidak menjadi berita. Tetapi yang mereka lakukan membuat kita bisa bertahan dari hari ke hari di masa pandemi. Nah, Santo Yosef, Bapak Yosef, memberi inspirasi kepada kita di masa pandemi, karena kendati dia ini biasa-biasa saja. Dia tidak diceritakan banyak. Dia tidak melakukan hal-hal besar dalam kitab suci. Dia tidak menjadi tokoh terkenal. Dia ini tersembunyi. Namun, dia tetap menjadi perantara dan pelindung keluarga kudus. Di saat keluarga kudus ini ada di dalam tantangan kehidupan dan segala kesulitan. Walaupun biasa dia melakukan karya-karya yang tidak biasa. Bapak Yosef mengingatkan kita pada siapapun yang tampil tersembunyi. Bukan tokoh hebat, bukan tokoh terkenal. Namun, dia berperan penting dalam sejarah keselamatan yang memuncak dalam hidup, wafat, dan kebangkitan Yesus. Kalau Anda suka wayang kulit, ada bagian yang disebut goro-goro. Tengah malam, setelah kisah utama dan temanya itu mulai ditampilkan, selalu ada bagian di mana yang lucu-lucu muncul. 4 punakawan, Semar, Gareng, Petro, satu lagi siapa? Bagong. Ya. Itu muncul dan selalu membuat banyak orang tertawa karena bisa menjadi cerita yang luar biasa. Nah, mereka tidak menjadi tokoh yang utama, tapi bisa membuat orang yang mengantuk bangun, orang yang merasa mulai bosan tertawa. Jadi peranan seperti itulah, atau kalau dalam suatu sirkus, ya, setelah ada adegan-adegan yang menegangkan, tiba-tiba dimunculkan kan clown, badut, ya, yang membuat hal yang lucu-lucu. Ini bukan bagian yang utama, karena bagian utamanya kan hal-hal yang menegangkan, binatang-binatang yang berkeliling. Tetapi kendati peranannya kecil, waktunya singkat, tetapi sangat menghibur, sangat memberi makna. Nah, atas dasar itulah Paus menulis surat kepada umat Katolik sedunia dan menghimbau supaya tahun ini jangan sampai melewatkan waktu untuk mengenang
inspirasi dari Bapak Yosef ini. Judul suratnya adalah Patris Corde. Cordis itu artinya hati. Kalau kita mengatakan cordial itu kan sepenuh hati. Cor Jesu, sekolah yang ada di Malang, ini hati Yesus. Patris Corde artinya dengan hati seorang ayah. Mari kita melihat Santo Yosef, Bapak Yosef yang hatinya penuh kebaikan, hati seorang ayah yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Paus bertanya mengenai banyak hal yang bisa kita contoh dari Santo Yosef. Dia mengatakan Bapak Yosef ini seorang ayah yang sungguh penuh cinta, kasih. Hatinya penuh kelembutan. Dia seorang ayah yang tulus dan taat. Dan pasti ketaatan ini juga dia ajarkan kepada anaknya Yesus. Dia tidak mendengarkan kata-katanya sendiri, perasaannya sendiri. Dia taat pada Tuhan. Misalkan pilihannya untuk, okelah saya memperistri Maria. Saya akan mendengarkan kehendak Tuhan untuk menyelamatkan diri ke Mesir. Waktu dia pulang, dia diminta untuk belok. Jangan ke Yerusalem. Di situ ada penguasa yang tidak menghendaki Yesus hidup. Beloklah ke Nazaret. Jadi dia sungguh mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan lewat malaikatnya. Dan itulah juga yang boleh kita percayai. Ketaatan Yesus pada Bapaknya tidak muncul begitu saja. Bapak Yosef pasti sebagai ayah memberikan teladan mengenai ketaatan. Seperti dia taat pada kehendak Bapa, Yesus pun belajar dari ayahnya ini. Saya mengajak Anda semua untuk memikirkan sebuah tema. Tidak sangat mudah menerjemahkan kata accepting father. Dia seorang ayah yang menjalani kehidupan, menerima banyak hal dalam hidup yang baik dan yang buruk, tidak bisa kita terjemahkan dengan perkataan rimo, asal menerima saja dengan pasif. Tapi dia menerima banyak hal yang tidak dia kehendaki juga, yang berat sekali dipikirkan secara manusiawi, tapi dia jalani saja dalam kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sebagai contoh ini, di Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 19 dikisahkan mengenai Bunda Maria yang sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka menjadi suami istri. Berat kan seorang laki-laki yang seringkali gengsinya tinggi untuk menerima seorang perempuan yang belum dia nikahi tapi sudah hamil. Bayangkan kalau itu terjadi pada Anda. Anda pasti akan mempunyai pikiran yang bergolak, hati yang maju mundur, menolak atau menerima. Tapi kisah ini beberapa kali pernah terjadi. Saya pernah mendengarkan anak teman saya mau menikah, tapi waktunya ditunda. Rupanya orang tuanya, teman baik saya datang dan mengatakan bahwa ada soal. Karena rupanya calon anak saya ini dihamili oleh bosnya. Dia diajak untuk bekerja sampai larut malam, setelahnya mereka makan, lalu ditawarkan, mau coba nggak minum wine, minum anggur. Nah, perempuan ini, calon menantu teman saya ini sangat sobat baik deh, saya coba sedikit saja. Tapi rupanya kendati sedikit dia mabuk dan akhirnya yang terjadi setelahnya hal yang tidak dikehendaki. Anak teman saya mengatakan,
berat untuk menerima ini. Tapi saya sudah pacaran dengan calon saya ini sangat lama. Saya punya pengalaman, kalau saya salah, Bapak ini selalu mengampuni saya, mengatakan nasihat dengan lembut. Saya juga percaya pada Allah, dan Allahnya orang Katolik itu penuh kerahiman. Jadi dari Allah Bapa, saya belajar mengenai pengampunan. Saya tidak boleh memikirkan diri saya sendiri, karena calon saya ini juga menderita. Dia depresi. Apa saya mau menambah depresi dia? Jadi saya akan tetap maju. Saya akan menganggap anak dalam rahimnya juga sebagai anak saya. Ini kan luar biasa kan? Dia punya pengalaman iman yang sampai membuat dia memutuskan, kendati calon saya sudah hamil, saya tetap akan menikahinya. Saya tahu kok karakternya. Saya sudah pacaran lama dengan dia. Dia melakukan kesalahan seperti dilakukan oleh suami istri dalam hidup berumah tangga. Sekarang saya belajar mengalirkan teladan Bapak saya, mengalirkan inspirasi dari Allah Maha Rahim. Kalau saya mengampuni dengan kekuatan saya sendiri mungkin susah. Tapi saya dialiri banyak hal baik dari ayah dan dari Bapa di surga. Jadi Bapak Yosef ini memilih yang baik. Dia tidak ingin mempermalukan pasangannya. Dia hormat pada Bunda Maria. Dan ini dilakukannya karena dia mendengarkan malaikat. Jadi jalan spiritual, sebuah perjalanan rohani Bapak Yosef tidak diceritakan sebagai sebuah perjalanan bahwa inilah seorang bapak yang menghadapi masalah-masalah yang datang padanya dengan mencari penjelasan-penjelasan yang masuk akal. Dia tidak menyelesaikan masalah hanya dengan mengedepankan perasaannya, tetapi dia membuat sebuah sikap iman. Yang berat ini, yang belum saya pahami, yang menyesakkan dada ini akan saya terima. Sekali lagi, ini bukan nerimo. Dia berusaha menerima yang berat. Dan karena dia membuat keputusan berlawanan dengan yang menjadi pergulaan pikiran dan hatinya, dia dibawa pada kedalaman makna hidup. Dia boleh masuk ke dalam sebuah dimensi kehidupan yang lebih dalam. Karena dia sudah belajar menerima yang tidak nyaman dalam hidupnya, yang membuat galau, dijalani saja, diterima saja. Yang dilakukan Bapak Yosef ini mengingatkan kita pada saat Ayub, seorang yang sangat saleh, sangat bijak. Dalam perjanjian lama diceritakan, tiba-tiba dia mendapatkan musibah-musibah besar. Hartanya hilang, anak-anaknya mati, dia sakit, sehingga badannya itu penuh luka. Dan istrinya itu protes padanya. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak marah pada Tuhan? Karena yang kamu alami tidak cocok dengan kesetiaan imanmu pada Tuhan. Dan Ayub menjawab di bab 2 ayat 10 seperti ini. Kita ini menerima yang baik dari Tuhan. Kita dapat anak-anak yang keren, kita dapat kekayaan, kita terima. Apa yang kita terima dalam hidup hanya yang baik-baik saja. Yang buruk dalam hidup lalu kita tolak. Dalam hidup Bapak Yosef, dalam hidup kita semua seringkali banyak hal terjadi, apalagi makin usia kita tua. Banyak hal terjadi dan kita tidak menangkap maknanya. Sebetulnya mengapa hal seperti ini terjadi?
Mengapa di usia tertentu saya sakit? Mengapa masalah keluarga ini muncul? Mengapa anak saya mengalami masalah seperti ini? Reaksi pertama, kalau kita mengalami masalah yang berat, seperti juga yang dialami oleh Bapak Yosef, seringkali kita menjadi cepat kecewa, kita menjadi seorang yang berontak pada Tuhan. Coba bayangkan kalau Anda sakit, Anda tidak sembuh-sembuh, sudah kehabisan uang. Gitu. Anda bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa di usia muda saya dapat penyakit seperti ini? Tuhan ditanya seringkali tidak menjawab. Maka kita seringkali menjadi seorang pemberontak. Ya sudah Tuhan, Anda nggak menjawab, Anda nggak membuat saya sembuh, saya nggak akan ke gereja. Saya nggak mau kolekta lagi. Bunda Maria ditemani oleh Bapak Yosef yang mengesampingkan ide-idenya sendiri, mengesampingkan pikiran dan perasaannya sendiri, agar dia bisa menjalani kehidupan sebagaimana adanya. Dia mencoba memeluk peristiwa-peristiwa ini. Dia mencoba mengambil tanggung jawab pada hal-hal yang tidak masuk akal ini. Jadi dia menerima segala hal buruk dalam hidup, segala hal yang tidak dipahami ini sebagai bagian dari sejarah hidupnya. Apakah di sini ada orang yang ingin hidup di dunia tanpa masalah sama sekali? Kita cenderung mengatakan, ya saya kepengen hidup tanpa persoalan. Selalu sehat. Tidak pernah bentrok dengan keluarga. Rezeki mengalir lancar. Semua orang pasti kalau ditawari seperti itu akan menginginkannya. Tapi kalau kita menjawab, ya kamu akan hidup tanpa masalah, malah bahaya. Karena yang tidak ada masalahnya itu di surga. Maka kalau kita minta Tuhan, saya tidak usah punya masalah lagi, saya sudah tua. Wah, hati-hati. Ini artinya kita sudah kepingin meninggal dunia, tidak punya masalah lagi di dunia. Sementara yang di dunia yang masih berziarah ini, ada saja masalahnya. Nah, Bapak Yosef menjadi contoh bagaimana dia mencoba menerima banyak hal dalam hidupnya, tetapi dia tetap bertanggung jawab, tetap menjadikan peristiwa ini bagian dari perjalanan hidupnya. Kita boleh menyimpulkan ini. Kalau kita tidak berdamai, tidak menerima banyak hal yang tidak berkenan sebagai bagian dari sejarah hidup kita, seringkali kita menjadi orang yang sulit melangkah dalam kehidupan dengan lancar. Kalau orang terkendala dengan salah satu peristiwa hidupnya, lalu orang bergulat terus-menerus, marah, protes, mempunyai luka batin karena masalah itu, maka sebetulnya kita sulit melangkah. Kita menjadi tawanan dari harapan-harapan kita yang tidak menjadi kenyataan. Seorang istri yang protes terus-menerus mengenai suaminya yang sifatnya macam-macam. Dia bisa terkena luka batin. Luka batin berhenti kalau dia menerima suaminya yang brengsek itu apa adanya. Justru karena ada orang yang menerima, suaminya bisa berubah. Seorang istri yang dikeluhkan suaminya, nah suaminya itu menjadi sulit berkembang dalam kehidupan. Karena suka menceritakan keburukan istrinya. Dia menceritakan harapan-harapannya yang tidak menjadi kenyataan. Dan akhirnya dia menjadi tawanan dari kekecewaannya. Santo Yosef memberikan contoh yang lain.
Karena dalam kesulitannya, dia mempunyai apa yang disebut dalam surat Paulus creative courage, keberanian yang kreatif. Jadi berhadapan dengan kesulitan, dia tidak nerimo, tetapi dia mencari jalan-jalan keluar yang kreatif. Saya mendampingi Bunda Maria yang kelelahan. Dia tidak bisa ngomong Tuhan Yesus. Seperti gambar tadi, ya oke, saya yang ngomong tidak jadi soal. Anaknya terancam kematian oleh keputusan Herodes. Ya wis, nggak apa-apa. Gitu. Mari kita mencari jalan keluar yang menyelamatkan bayi ini. Yesus hilang di bait Allah. Ya baik, tidak jadi soal. Gitu. Saya sebagai ayah harus mencarinya. Jadi inilah yang disebut keberanian yang kreatif. Berhadapan dengan kesulitan, orang justru mendapatkan kesempatan untuk menjalankan peranannya dengan cara-cara yang kreatif. Jadi kita boleh mengatakan bahwa Bapak Yosef ini menjadi rekan Tuhan. Karena Tuhan kalau mau menyelamatkan manusia, dia juga meminta manusia untuk bekerja sama. Dan Tuhan di surga itu mengajak Bapak Yosef untuk ikut serta dalam karya keselamatan. Tantangan yang dihadapi Bapak Yosef menyertai Bunda Maria dalam perjalanan melelahkan untuk melahirkan. Dia melindungi bayi Yesus dari kematian. Dia menghidupi keluarganya dengan pekerjaannya juga saat mereka mengungsi ke Mesir. Jadi inilah yang bisa kita contoh dari Bapak Yosef. Dia menerima segala kesulitan bukan sebagai orang yang nerimo, tetapi sebagai orang yang kreatif mencari jalan-jalan keluar. Dalam relasinya dengan Yesus, Bapak Yosef tidak otoriter. Allah memang adalah Bapa bagi Yesus. Dialah yang mengutus Allah Putra untuk berkarya di dunia. Dan Bapak Yosef ini menjadi bayang-bayang dari Allah sendiri yang menjaga Yesus. Bapak Yosef menjadi bayang-bayang yang tidak selalu harus tampil dengan hebat untuk mengajari Yesus nilai-nilai yang diwariskan kepada anaknya yang satu dan tercinta. Dan pada saatnya, dia pasti mempersilahkan Yesus untuk hidup dengan caranya sendiri sesuai dengan kehendak Allah di surga. Kesimpulannya, sudah jam 8 lebih, tidak pernah ada keluarga yang sempurna. Kalau saya mengatakan Bapak A, Bapak B, Ibu C, Ibu D sempurna, pasangannya yang mengatakan, Romo ini terlalu memuji. Saya pasangannya yang babak belur kalau Romo mengatakan pasangan saya sempurna. Karena saya berjuang. Dalam ketidaksempurnaan saya, pasangan saya juga tidak sempurna. Tidak pernah suami istri menjadi orang tua yang sempurna. Tidak pernah ada anak-anak yang sempurna. Kita pun tidak punya orang tua yang sempurna. Anda tidak menikah dengan seorang yang sempurna. Bahkan kita bisa mengatakan, ini lebih mudah. Saya juga punya mertua yang tidak sempurna. Kalau orang tua masih kita puji-puji. Kalau mertua, wah makin tidak sempurna. Kita pasti dalam kehidupan
itu mempunyai komplain satu sama lain. Kita seringkali mengecewakan satu sama lain. Maka tidak pernah ada perkawinan yang langsung sehat, sempurna, tidak ada masalah. Kalau orang tidak pernah belajar dan mempraktekkan pengampunan. Bapak Yosef tidak sempurna hidupnya sebentar saja dalam pendampingan Yesus. Kita boleh percaya dalam keterbatasannya, dia menjadi teladan bagi kita untuk menghadapi yang buruk-buruk dengan keluhan, dengan wajah muram. Dia itu inspirasi juga untuk mewujudkan pengampunan dalam kehidupan bersama. Pengampunan itu merupakan obat mujarab bagi emosi kita, bagi jiwa kita agar tetap hidup. Karena kita hidup di dunia sebagai orang yang bisa salah kapan saja. Orang di sekitar kita juga bisa salah kapan saja. Maka pengampunan itu merupakan hal yang penting. Orang hanya bisa mengampuni kalau tidak membuat perhitungan diri sendiri. Tetapi orang dialiri pengampunan oleh Allah, mendapatkan kerahimannya. Dia punya pengalaman bahwa dia diampuni oleh Allah, dan itulah yang disalurkan kepada yang lain. Tanpa aliran pengampunan dari Allah, tidak pernah kita mempunyai kesehatan emosional dan bisa mempunyai sebuah perjalanan spiritual yang baik. Tanpa pengampunan, keluarga bisa menjadi tempat, stadion untuk konflik, karena orang lebih mendengarkan kekecewaannya daripada mengalirkan kasih Allah. Keluarga bisa menjadi tembok-tembok yang penuh dengan rasa sakit hati. Sakit hatinya dipelihara dalam dinding-dinding keluarga karena tidak ada pengampunan. Silahkan melihat dalam teladan Bapak Yosef. Dia kecewa, dia galau, dia bingung, dia lelah. Tetapi tidak diceritakan dia sebagai orang yang melakukan tindakan-tindakan yang mengikuti dorongan naluriahnya sendiri. Dia mendengarkan Tuhan, dia berusaha dalam segala keterbatasannya menjadi orang yang baik. Terakhir, apa inspirasi Bapak Yosef yang bisa kita simpulkan di bagian terakhir? Bapak Yosef manusia biasa, sama seperti kita. Tapi dia dipakai sebagai orang tua Yesus. Yesus dititipkan Allah Bapanya pada Bapa duniawi, Bapa manusiawi. Dan dia menyertai Yesus, Allah yang menjadi manusia ini, sampai dia wafat. Dia lakukan dalam segala keterbatasan manusiawinya sebuah usaha untuk menyertai Yesus sebagai orang tua yang baik. Dan itulah yang membuat manusia biasa Bapak Yosef ini menjadi luar biasa. Bapak Yosef dalam keterbatasan manusiawi selalu menggunakan kesempatan untuk berbuat baik bagi Tuhan. Dan itulah yang bisa kita contoh darinya. Mari kita berdoa seperti doa Bunda Maria, Salam Maria. Paus itu membuatkan doa bagi kita. Dalam bahasa Inggris, Hail Joseph. Dalam bahasa Inggris, Salam Maria itu Hail Mary. Coba saya bagikan.
Mari kita doakan bersama-sama doa ini. Salam Yosef yang menjaga Yesus dan mempelai Bunda Maria. Kalau ada mau bergabung silahkan. Padamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Dalam dirimu Bunda Maria meletakkan kepercayaannya. Bersamamu Kristus dan manusia. Bapa Yosef yang terberkati, jadilah juga bagi kami ayah dan bimbinglah kami sepanjang hidup. Doakanlah kami agar memperoleh rahmat, belas kasih dan keberanian, dan lindungi kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih, presentasi saya cukup sekian. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, terima kasih, Pastor. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan yang mempunyai pertanyaan bisa menulis di kolom chat atau langsung bertanya dengan Pastor Bagio. Romo, selamat sore. Silahkan sebutkan namanya ya supaya saya bisa melihat. Silahkan. Siapa ini? Di mute, Bu. Bu Eti, suaranya. Ya. Romo, selamat sore. Saya Eti dari Paroki Kelapa Gading. Bu Eti, silakan Bu Eti. Senang sekali malam ini boleh mendengarkan pencerahan dan inspirasi yang sangat bagus dari Santo Yosef. Saya melihat terutama tadi kesaksian seorang keluarga ya Romo, yang anaknya mengalami ketidakenakan ketika mau menikah. Saya punya beberapa kenalan pasangan juga Romo, di mana pada masa COVID ini sang istri memang mempunyai penghasilan yang bisa menjadi, sedangkan suaminya terpaksa harus work from home dan tidak mendapatkan income. Dan yang terjadi adalah ketika pertama kali keluarga ini mengalami ketidaknyamanan di dalam hal ekonomi, sang suami akhirnya menjadi bapak rumah tangga. Jadi dia mengasuh anaknya, membersihkan rumahnya, berlaku sebagai seorang ibu rumah tangga lah. Jadi terbalik ya. Tapi saya melihat bahwa sang istri juga tidak mentang-mentang menganggap wah saya sudah menjadi tulang punggung keluarga dan memperlakukan suami seenaknya. Itu tidak terjadi, sehingga sang suami juga masih merasa saya diuongke, saya masih dihargai, malah dibutuhkan oleh suami istri untuk menjaga anak, mengurus rumah tangga. Jadi saya inspirasi Santo Yosef itu betul-betul kerendahan dari pasangan sangat tenan, sehingga rumah tangga mereka itu terselamatkan dari keterpurukan ekonomi. Dan sampai sekarang mereka masih tetap bisa menjaga toleransi antara menghargai satu sama lain, walaupun perannya seakan-akan terbalik, karena kok jadi istri yang cari duit, bapaknya yang jadi bapak ibu rumah tangga, seperti itu. Jadi menurut saya kerendahan hati sebagai seorang Santo Yosef itu juga benar-benar menjadi inspirasi keluarga ini, sehingga keluarga ini terselamatkan dari keterpurukan ekonomi dan mereka tetap enjoy saja berfungsi sebagai apa adanya, karena dalam pikiran mereka, dalam hati mereka yang saya tahu
mereka cuma bilang, dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak bisa memilih. Ya ini ya yang kita harus hadapi, kita jalani. Begitu Romo, sedikit sharing saya. Terima kasih. Luar biasa. Jadi sekali lagi ini bukan soal gender, sekali lagi bukan soal jenis kelamin. Santo Yosef itu teladan bagi siapapun yang dalam kesulitan mencari jalan keluar yang kreatif. Jadi tidak harus kita mengemban sebuah kebiasaan tradisional suami itu yang bertanggung jawab pada ekonomi keluarga. Pada saat kesulitannya muncul, istri ini bisa membuat sebuah keputusan yang berani dan kreatif. Kamu yang urus rumah tangga, sekarang saya yang tidak terganggu oleh pandemi ini yang mencari uang. Terima kasih, Bu. Romo? Silakan. Saya Ani dari Blok B, Romo. Ya, meneruskan perihal tadi, Romo. Tapi dalam kenyataannya itu kan nilai patrilineal itu bisa mengganggu sebuah keluarga, apalagi kalau keluarga itu juga dipengaruhi oleh orang tuanya, mertuanya, saudara-saudaranya. Dalam hal ini bagaimana ya, Romo? Kesulitan pasti ada ya. Ada yang kesulitannya bersifat finansial, ada yang kesulitannya berasal dari relasi-relasi, sudah berkeluarga masih tergantung dari orang tua. Maka kalau orang punya kesulitan selalu harus dicari sebuah jalan keluar kan. Kalau kesulitannya dari orang tua yang masih mengatur, ya soal relasi ini harus diperhatikan. Konkretnya seperti apa? Tentu saya tidak bisa memberikan sebuah jalan yang konkret gitu, karena tergantung kan persoalannya itu seperti apa. Jadi kalau bapaknya atau ibunya mengatur keluarga, ya bagaimana supaya mereka tidak dominan. Memberi nasihat boleh, tetapi kan tidak boleh mengatur keluarga anaknya. Jawaban saya tidak jelas, tapi mudah-mudahan Anda mendapat inspirasi. Kalau ada kesulitan, tidak menyerah. Tidak ada dalam kesulitan terus-menerus, tapi silahkan mencari jalan keluar. Itu teladan. Berarti untuk melawan nilai-nilai yang patrilineal tadi itu juga dengan sebuah relasi ya, Romo? Iya, kalau relasi bisa dibuat, kenapa tidak? Tetapi orang kan tetap harus punya prinsip, kalau orang ini sudah berkeluarga, kan keputusan itu tidak diambil oleh orang di luar keluarga, tetapi diambil oleh suami istri yang berkeluarga ini. Romo, boleh saya tanya, Romo? Boleh, Pak, silahkan. Saya Toto Indarto dari Paroki Yakub, Paroki Kelapa Gading, Romo. Romo, maaf ya Romo ya, saya kok nggak yakin kalau Bapak Yosef itu meninggal muda. Menurut saya, Bapak Yosef itu meninggalnya setelah Yesus naik ke surga. Karena apa? Selama ada Yesus, pasti kalau sakit pun dia disembuhkan. Kalau apapun, dia pasti nggak sampai fatal terus meninggal dunia atau gimana. Menurut saya, maaf ya, mungkin ini catatan kecil. Jangan-jangan Bapak Yosef ini meninggalnya setelah Yesus naik ke surga, karena sudah nggak ada lagi yang menyembuhkan, yang menolong itu. Makasih Romo. Boleh membuat penafsiran seperti itu, ya. Tapi yang saya katakan tadi sumbernya dari Katekismus Gereja Katolik. Ditafsirkan kalau dia tidak muncul,
Kenapa nggak muncul waktu anaknya meninggal dunia? Kenapa nggak muncul waktu Yesus yang sudah bangkit mencurahkan Roh Kudus-Nya? Mengapa tidak muncul? Kok tega sih Bapak ini anaknya diadili, tidak menunjukkan dukungan sama sekali? Mengapa Bapak Yosef membiarkan Bunda Maria datang sendiri waktu perjamuan di Kana? Padahal umumnya istri-istri disertai oleh suaminya, dijaga oleh suaminya. Maka orang berdasarkan itu membuat sebuah penafsiran. Tetapi tidak dilarang Bapak menafsirkan bahwa selama ada Yesus, penyakitnya itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Tetapi tidak berarti kalau kita bersama Yesus, lalu masalah-masalah kita dibebaskannya. Yesus sendiri menderita selama hidupnya, kan? Dikejar-kejar mau dibunuh. Kan? Padahal dia kan bisa, orang yang mau membunuh dia dikirim halilintar. Tetapi tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Boleh saja kita punya imajinasi seperti itu karena kita percaya bahwa Yesus itu baik pada ayahnya. Tapi kalau Yosef disembuhkan oleh Yesus, kan ada baiknya diceritakan dalam kitab suci kan? Yesus membuat mukjizat besar, bapaknya sudah hampir meninggal dunia, Yesus datang, sembuhlah bapakku. Tapi tidak ada Injil yang mencatat hal besar ini. Jadi boleh saja dibayangkan seperti itu. Selalu diperkenankan orang membuat penafsiran yang lain. Saya hanya mengutip saja, Paus sampai memberi gelar dia pelindung kematian muda, Katekismus juga mengatakan hal seperti itu, maka saya kutip saja. Tetapi tidak dilarang kita membuat penafsiran yang lain, sebuah penafsiran yang sifatnya pribadi. Terima kasih Romo. Terima kasih. Malam Romo, Malam. saya Ibu Sin dari Paroki Kelapa Gading juga. Ya, Ibu Sin. Romo, Santo Yosef dengan Bunda Maria kan perannya kalau dilihat kan sama-sama penting dan bagus juga ketemu ya Adminolog. Tetapi kan kita kebanyakan tuh kan kalau pada peran Bunda Maria seringkali tuh kok lebih banyak difokuskan semua Bunda Maria. Bulan Maria, bulan Maria, ada bulan Rosario, bulan apa. Sedangkan Santo Yosef ini kok baru sekarang ini saya tuh dengar tuh diadakan. Nah saya juga waktu itu dari komunitas kami, Persen Rosario, kita mengadakan Santo Yosef udah lama. Kalau ngajakin untuk buat doa ke Santo Yosef, susah sekali Romo. Ya. Nggak gitu banyak orang pada mau. Apaan itu doa itu? Katanya, apa doa itu? Nah sekarang bersyukur banget, begitu udah ditentukan tahun Santo Yosef, baru pada bumbung semuanya. Saya bilang, terutama saya bilang, bapak-bapak nih Romo, ini kan Santo Yosef kan pada bapak pelindung gitu ya, dan semua kaum bapak. Kenapa bapak kok susah banget untuk terpelindung kaum pekerja, nggak ada yang tertarik Romo. Nah itu di situ saya tuh rasa prihatin. Nah sekarang kalau begini, mungkin nanti akan ada ziarah ke Santo Yosef ya Romo ya, ke Bunda Maria, di bulan beramai-ramai, patungnya diarak-arak. Nah Santo Yosef melongsok banget itu loh, Mo, nggak diapain. Ya. Baru sekarang ini. Makasih Romo. Makasih. Bu, makanya Paus mengatakan kan, dia itu unnoticed, nggak diperhatikan, hidden, tersembunyi. Kan. Padahal peranannya yang kecil itu besar sekali inspirasinya bagi kita. Terutama tadi, banyak hal itu diputuskan oleh Santo Yosef dalam suasana galau. Kan. Saya laki-laki yang punya harga diri, istri saya sudah hamil. Bagaimana ini? Sampai malaikat datang kan untuk mengatakan, ambillah Maria sebagai istrimu. Dia kan contoh orang yang lebih mendengarkan Tuhan daripada perasaannya sendiri. Istrinya lelah dalam gambar tadi. Dia mengambil peranan momong Tuhan Yesus Kristus, memberikan kasih dan perhatiannya pada anak, bukan anak kandungnya, tetapi ini anak yang dipasrahkan, ada tanggung jawabnya. Jadi memang
Ini tokoh kecil yang besar sekali inspirasinya. Dan banyak tokoh kitab suci sebetulnya kecil-kecil, tetapi selalu memberi inspirasi kepada kita. Sebagai contoh tadi saya mengawali agak panjang mengenai Kain dan Habel. Tidak banyak diceritakan, tapi pesannya jelas untuk kita. Kita sebagai manusia akan seringkali terpeleset dalam kelemahan, kesalahan, dan dosa. Kita diberi sakramen tobat. Kita juga boleh minta tolong kepada Tuhan, Tuhan ampunilah dosa-dosa saya. Apa Tuhan tidak mengampuni kalau kita berdoa sepenuh hati kepadanya. Walaupun tidak disebut sebagai sakramen tobat, tetapi Tuhan pasti akan memberikan rahmat-Nya kepada kita yang menyesali dosa-dosa kita. Nah, kisah Kain dan Habel kan memberikan pesan, kuasailah perasaanmu, kendalikanlah kelemahanmu sebagai manusia. Karena kalau tidak, kita akan diarahkan pada kesulitan yang lebih besar. Ada seorang yang misalkan bercerita, kenapa ya saya itu mudah sekali mengantuk? Padahal orang lain bisa tergerak kalau ikut acara-acara. Saya ikut Zoom, itu kesempatan. Kalau saya ikut pertemuan, bisa di gereja, saya ngantuk kan ketahuan. Tapi kalau saya ikut Zoom seperti ini, saya ngantuk, videonya langsung saya matikan. Tidak kelihatan sama sekali. Lalu dia diminta, coba perhatikan, kamu harus mencari seorang pelindung. Ada tidak pelindung dalam kitab suci untuk mereka yang mudah mengantuk? Dalam Kisah Para Rasul, bab berapa ya? Sekitar bab 20. Betul, bab 20. Ayat 7-12 itu disebut nama Eutikus. Orang baik. Dia kagum pada khotbah-khotbah Paulus, tapi rupanya suatu saat waktu Paulus berkhotbah sangat panjang, dia mulai mengantuk, tertidur, dan jatuh dari jendela loteng. Jadi dia mendengarkan Paulus dari loteng. Nah, tetapi Paulus itu menolong dia. Dia meyakinkan umat yang ada bahwa Eutikus ini tidak terluka secara fatal. Nah, pembaca Kisah Para Rasul dapat melihat cerita ini sebagai tanda bahwa kuasa Kristus itu bekerja untuk memberikan kehidupan. Jadi waktu orang itu tahu, oh rupanya saya bisa belajar dari Eutikus, itu santu saya kalau begitu, santunya orang yang mudah tertidur. Tapi memberi pesan, kan? Kalau dia mengantuk, jangan suka pergi ke gereja ke lantai atas, ke bagian belakang. Nanti jatuh ke bawah kan repot. Banyak kisah kecil-kecil dalam kitab suci yang selalu memberi pesan kepada kita. Orang yang mengantuk pun juga diterima sebagai bagian dari jemaat. Malah diberi kehidupan karena diperkirakan dia jatuh dan mati. Tapi kuasa Kristus membuatnya hidup kembali. Silahkan, terima kasih. Pastor, ini ada pertanyaan dari Pak Petrus, kenapa Santo Yosef tidak diangkat ke surga? Ya, tidak diceritakan diangkat ke surga. Nah itu yang sudah diceritakan Bu Sin tadi. Bunda Maria itu mendapat tempat yang istimewa dalam gereja. Devosi kepada Bunda Maria luar biasa. Juga kalau dikatakan dalam liturgi gereja tidak diberi tempat terlalu lama untuk devosi, termasuk devosi Bunda Maria. Jarang kan dalam misa resmi teksnya menyertakan juga novena 3 Salam Maria.
itu lebih ide romonya sendiri. Tapi dalam ibadat resmi gereja, Bunda Maria itu ditempatkan setelah misa, tapi tidak menjadi bagian di tengah-tengah misa. Apalagi juga dalam bisa ada devosi kepada santo santa yang lain. Bunda Maria itu peranannya luar biasa. Terutama karena kisah mengenai dia banyak yang menggerakkan hati yang disebutkan dalam kitab suci. Santo Yosef betul terlupakan peranannya kecil. Mengapa Santo Yosef tidak diceritakan diangkat ke surga? Karena memang kitab suci tidak menceritakan segala-galanya. Dan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga pun juga tidak dicatat dalam kitab suci. Tetapi orang Katolik percaya. Belum terlalu lama. Ini sekitar 70 tahun lalu baru kesadaran bahwa Bunda Maria diangkat ke surga itu muncul. Jadi dalam Perang Dunia Kedua, itu kesadaran ini sudah mulai muncul bahwa Bunda dari Yesus ini sudah sepantasnya diangkat ke surga, tubuh dan jiwanya. Tubuh dan jiwa itu kan kesatuan. Kan? Kalau Anda hanya tubuh saja, Anda mayat. Kalau Anda itu hanya jiwa saja, Anda makhluk halus kan. Tapi kita ini kan tubuh dan jiwa. Bunda Maria diangkat ke surga, jiwa raganya. Jadi dia dibiarkan seluruhnya mengalami kemuliaan karena ikut Kristus. Itu betul-betul secara sempurna. Secara keseluruhan, bukan hanya jiwanya saja. Sungguh-sungguh secara total dia diangkat ke surga. Nah, ini kan menjadi sebetulnya harapan bagi kita semua. Kalau kita ikut Kristus, kita setia mengikutinya, jatuh bangun tetap mengikuti Kristus. Yang terjadi pada Bunda Maria juga bisa terjadi pada kita semua. Jadi kalau Yesus naik ke surga, Maria juga ikut selalu. Dalam kristologi, hal-hal yang terjadi pada Kristus selalu diterapkan pada Bunda Maria. Kelahiran Yesus juga ada peringatan kelahiran Bunda Maria. Apalagi Yesus tidak berdosa, Bunda Maria juga Immaculata, dilahirkan tanpa dosa asal. Hal yang terjadi pada Yesus diterapkan pada Bunda Maria. Dan rupanya kita cukup lama melupakan peranan sang ayah ini. Jadi bapak-bapak jangan sakit hati kalau seringkali dilupakan peranannya. Pak Petrus bagaimana? Cukup jelas? Masih ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Dari teman-teman KKS? Kalau tidak ada, ya sudah. Nanti di kesempatan lain kita bisa bertanya. Rosita, Pak Agus mau menambahkan? Mau bertanya? Baik, kalau memang nggak ada, ya. Romo, yang tanggal 1 Mei yang ada pergerakan buruh di Eropa itu tahun berapa, Romo? Lebih dulu diperingati Hari Buruh ya, 1 Mei. Nah, bahwa 1 Mei dijadikan Hari Santo Yosef itu belum sangat lama, belum ada 100 tahun. Tepatnya Paus itu membuat sebuah surat, ya, sebuah
tanggal berapa ya sebentar. Tahun 55 baru muncul sebuah kebiasaan gereja Katolik untuk menjadikan 1 Mei sebagai hari pelindung para pekerja. Ini hari Santo Yosef. Padahal Santo Yosef juga kita peringati di hari yang lain, kan? Tetapi 1 Mei ditambahkan supaya juga menjadi hari peringatan Santo Yosef. Bisa dikatakan juga usaha politis untuk menekan komunisme itu ya, Romo? Ya, ini jadi memberikan sebuah imbangan lah ya. Jadi orang Katolik tidak semata-mata mengikuti gerakan buruh saja, tetapi mereka juga bisa mengambil dari kekayaan tradisi gereja. Jadi tidak hanya menuntut gaji yang layak saja, tidak hanya memikirkan nasib mereka menjadi baik, tetapi mereka juga mendapat curahan inspirasi dari Santo Yosef yang menjadi pelindung bagi para buruh. Malam, Romo. Maaf mau tanya lagi, Romo. Itu Santo Yosef dipakai hari peringatannya kan, Romo ya? Pestanya itu kan di tanggal 19 Maret. Ya. Kenapa dipilih tanggal 19 Maret ya, Romo ya? Itu peringatan diambil dari mana, Mo? Waduh, saya harus belajar bagaimana ceritanya 19 Maret ini dijadikan hari Santo Yosef. Kalau 1 Mei kan saya bisa menerangkan dari hari buruh. Ada sisi lain yang mau diajarkan oleh Paus Pius ke-12. Tetapi kenapa bulan Maret? Saya tidak tahu. Juga banyak Santo Santa kan yang diberi hari begitu saja, tapi saya akan belajar nanti. Mengapa Maret itu menjadi hari peringatan Santo Yosef ya. Seperti kalau Bunda Maria mudah sekali dijelaskan. Ya. Maria mendapat kabar dari itu kalau kita hitung 9 bulan dari hari kelahiran Yesus. Ada banyak hal yang bisa diterangkan dengan keterangan logis seperti itu. Baik, Romo, terima kasih. Terima kasih. Cukup, Pak Paulus. Baik. Untuk doa penutup dipersilahkan Bu Elis. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk doa pada Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada malam hari ini Kau boleh mengutus hamba-Mu, Romo Yohanes Subagio, memberikan kami pencerahan, memberikan inspirasi tentang Bapak Yusuf, memberikan teladan sikap iman yang berani menerima segala yang bukan kehendaknya, bukan kehendakku, bukan kehendak kita semua, tetapi berani mengutamakan kehendak Tuhan di dalam kehidupanku atau kehidupan kita semua. Juga tetap bertanggung jawab dan berdamai di dalam hidup kita masing-masing dengan membawa teladan yang diinspirasikan oleh Bapak Yusuf ini. Semoga kehidupan di dalam keluarga beriman mampu saling memberikan pengampunan agar dapat tercipta kebahagiaan di dalam keluarga kita semua. Kami juga mau berdoa buat Romo tercinta kami, yaitu Romo Suto Panitro, yang saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Semoga pertolongan Tuhan boleh hadir bagi dia,
memberikan kesembuhan dan memberikan kekuatan, kesabaran agar Romo dapat segera dipulihkan. Tuhan memberkati para dokter dan juga perawat serta semua obat-obatan yang boleh diminumnya untuk memberikan kesembuhan yang lebih cepat dan lebih baik. Kami juga berdoa bagi seorang teman, sahabat kami, yaitu Bapak Santoso Wijaya yang berulang tahun pada hari ini. Dan yang Engkau selalu menyertai dia, memberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam kehidupannya beserta keluarga. Kami berterima kasih untuk kehadiran. Engkau telah mengutus hamba-Mu Romo Bagio, yang telah memberikan pencerahan yang begitu luar biasa bagi kami dan sangat berguna, bermanfaat bagi kehidupan kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mohon berkat Tuhan, Romo, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang melindungi kita dalam kesehatan terus-menerus melindungi kita dengan berkat yang dicurahkannya kepada kita dan keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Malam. Pastor Bagio. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman semua. Makasih Romo.